Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video materi etika profesi 10 akuntansi dengan Ibu Liza. Anak-anak, kita masih melanjutkan untuk bab 7 ya, penyakit akibat kerja. Tujuan pembelajaran kita di sini kita akan menganalisis penyakit akibat kerja dan penanganannya. Oke. Adapun materi pembelajaran kita di sini kita masih di subbab B ya. Nah, tapi kali ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang penyakit akibat kerja. Lalu kita sudah bahas pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, hari ini kita akan masuk perawatan dan pengobatan, lalu diagnosis penyakit akibat kerja. Untuk anak-anak yang belum menyaksikan video minggu lalu, jangan lupa disaksikan. Oke, kita lanjut B, penyakit akibat kerja dan penanganannya. Yang ketiga, perawatan dan pengobatan. Upaya penanganan terhadap PAK harus disesuaikan dengan tipe penyakit atau kecelakaan yang diderita. Dalam melakukan penanganan terhadap penyakit akibat kerja dapat dilakukan dua macam terapi. Yang pertama ada terapi medikamentosa, yaitu terapi dengan obat-obatan. Nah, sebagai berikut ya. Yang pertama terhadap kausal, ini bila mungkin. Kalau yang kedua, pada umumnya penyakit kerja ini bersifat irreversibel, sehingga terapi seringkali hanya secara simptomatis aja. Misalnya pada penyakit silikosis ya, terapi ini hanya mengatasi sesak napas dan nyeri dada. Lalu yang kedua ada terapi okupasia, di sini pindah ke bagian yang tidak terpapar. Lalu lakukan cara kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik. 4. Diagnosis penyakit akibat kerja. Dalam mendiagnosis harus dilakukan 7 langkah diagnosis yang menjadi pedoman. Yang pertama, menentukan diagnosis klinis. Dalam mendiagnosis suatu penyakit harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, anamnesis. Ini terdiri dari keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit saat ini, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, dan lain-lain. Lalu pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh. Misalnya, ini ya, pemeriksaan fisik ini khusus juga dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti nadi, pernafasan, tekanan darah, suhu tubuh, status gizi, dan tingkat kesadaran juga diperiksa secara detail. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Ini juga dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, ini darah, urin, feses, dan lain-lain. Lalu ada spirometri, audiometri, ronsen, USG, dan EKG, lalu ada dan lain-lain lagi. Oke. Yang kedua, menentukan pajanan. Merupakan faktor risiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara penjelasan mengenai semua pekerjaan yang dilakukan oleh penderita secara kronologis, lamanya melakukan pekerjaan, bahan yang diproduksi, jumlah pajanannya, lalu pemakaian APD dan materi atau bahan baku yang digunakan dan lain-lain. Lalu tentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit. Menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit dapat dilakukan berdasarkan evidence base dan ditunjang dengan bukti yang ada. Lalu menentukan besarnya pajanan. Penentuan besarnya pajanan dapat dilakukan secara kuantitatif dengan melihat data pengukuran lingkungan dan masa kerja atau secara kualitatif dengan mengamati cara kerja pekerja. Lalu tentukan faktor peranan individu. Nah, peranan individu ini maksudnya faktor yang mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja atau juga menurunkan kemungkinan penyakit akibat hubungan kerja yang seperti ya genetik atau juga kurang tertib dalam menggunakan APD. Nah, ini faktor individu. Lalu menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Maksudnya pajanan selain di tempat kerja. Mungkin gaya hidupnya ya yang bisa menunjang terjadinya penyakit itu dan lain-lain. Lalu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. Melalui beberapa tahapan di atas dapat dibuktikan bahwa minimal ada satu faktor pekerjaan yang berperan sebagai penyebab penyakit yang termasuk kategori PAK. Oke, nah anak-anak terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini materi kita tentang penyakit akibat kerja. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas bab 8 yaitu komunikasi bisnis. Oke semuanya, terima kasih. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.